Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, di video saya kali ini, saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah pandangan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Habib Ribo. Ini masih mengenai perbabian, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kan ya. Untuk tidak lagi berlama-lama dan tidak lagi membuat kita penasaran, mari langsung saja kita akan dengarkan pandangan yang disampaikan oleh Habib Ribo lewat cuplikan video berikut ini. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Waspada itu perlu. Ingat, Indonesia ini negara terkaya sumber daya alami. Banyak tangan-tangan asing main di sini. Satu jalan bisa, Pak, mereka bisa masuk ini. Kita diadu domba dulu. Ingat, negara Arab yang sama-sama satu agama bisa diadu domba pakai isu apa? Sunni Syiah yang dulu tidak pernah ribut, berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun tidak pernah ribut, bahkan terhadap non-muslim Kristen nggak pernah ribut, tapi bisa aja tuh diadu domba. Saya khawatir negeri ini ada tangan-tangan setan yang ingin memecah NKRI ini persatuan. Keluar lagi produksi film tuh, Pesta Babi. Pesta Babi itu sebetulnya bukan makan babi. Isu pertama dipikir orang makan babi. Dibawa isu agama. Aduh, nggak ada unsur agama. Istilah saja. Ada satu program pemerintah ingin membuka 1 juta hektar kelapa sawit. Itu wajar saja. Itu kan memperdaya. Yang tadinya tidak ekonomis, dibikin ekonomis. Kalau itu ada nilai ekonomis, siapa yang untung? Pendapatan daerah. Maju. Oh, kata dia, nanti hilang masa hutan. Woi, Papua ini 5 kali Pulau Jawa. Kalau cuma 1 juta hektar itu 1 titik. Gak usah Anda perbesar blow up. Saya tidak mengatakan pemerintah ini benar semuanya. Negeri banyak masalah. Tapi saya khawatir jangan gara-gara film ini kita pecah. Kita melupakan inti utamanya. Itu mau diperdayakan dengan padi itu dibangun atau kelapa sawit. Kan lebih baik. Kalau andaikan itu kelapa sawit jadi, kita mandiri dalam bahan bakar. Kan bisa jadi kelapa sawit jadi bahan bakar. Belum nanti padi. Loh, hutan harus dijaga. Lah, hutan harus dijaga. Dulu Jawa itu tidak ada kota. Dulu Jawa ini semuanya hutan. Sebelum ada kota nggak ada kehidupan. Tapi perkembangan zaman, kehidupan manusia, kebutuhan ada. Kan bertambah manusia berarti butuh apa? Pangan kan, padi. Pemerintah harus berpikir, memenuhi itu, membuka lahan. Bukan merusak hutan. Kalau merusak hutan berarti semua negara salah. DKI ini dulu banyak empang, pohon duku ada ini. Terus kita mempertahankan ini? Ya inilah kemajuan zaman. Kita harus bisa menggeser, bukan menggusur. Itulah jadilah Jakarta ibu kota. Anda mau tolak? Semua negara membangun. Akhirnya kalau kita nolak ya kita kayak zaman primitif. Jadinya di Papua itu, saya curiga aja yang pemain buat film Pesta Babi. Saya dengar isu katanya adanya membiayain konglomerat dari Amerika. Tidak ada orang lain yang tulus ikhlas ingin negeri ini maju. Mereka akan membuat segala sesuatu berlagak sok demokrasi semua apa? Ingin adu domba. Kalau sudah adu domba ada pecah di negeri ini, mereka masuk nyaman. Saya belum pernah percaya orang asing itu tulus ikhlas membuat negeri ini maju. Kenapa? Kebiasaan mereka yang sudah kita contoh negara manapun, Pak. Negara punya sumber daya alam, diadu domba, besok diambil sumber daya alamnya. Ini Dracula semuanya. Lah jagalah negeri ini. Lah seperti Pesta Babi itu tadi apa? Anda mau meributkan di Papua. Papua 5 kali Pulau Jawa. Kecil, belum diolah. Dan kalau hutan dibuat padi, tidak apa-apa. Ada yang ngomong, jangan rusak Papua. Loh, Anda kok hidup di NKRI masih bawa rasis, suku Papua, suku Jawa, suku Padang. Kita ini satu-satunya. Terus, apa salahnya kalau orang Papua menanam padi, membantu orang Jawa yang kebanyakan penduduk di sini makan? Kan saling membantu. Nggak usah sok NKRI, sok nasionalis. Anda jangan aku suku Papua. Anda sendiri bukan suku Papua. Kadang-kadang sok lebih GR. Makanya saya bilang tadi apa? Film Pesta Babi itu apa? Orang Papua yang nggak ada yang ribut. Sebagian orang Papua nggak ribut. Ini orang-orang yang non Papua aja. Dan itu sebagian kecil. Wah, karena apa? Ada rasa kebencian terus. Negeri ini mau dibawa ke negeri ini apa? Kebencian. Mau ribut. Anda nggak sadar ingin menggiring. Anda dan sok nasionalis. Bagi saya orang nasionalis apa? Berjalan pakai akal. Jangan malah sok nasionalis, malah ingin mengadu domba. Ada masanya, jujur aja lah. Indonesia ini kalau melihat dari dulu, era Orde Lama ke sekarang,
Ada perubahan lebih baik. Banyak. Apalagi kalau demokrasi, paling gila di Indonesia. Di dunia nggak ada. Di Malaysia nggak ada. Ini liar, bebas. Dibebasin di sini. Mau bicara agama apa aja bebas. Coba di Malaysia, bicara Wahabi. Coba di Arab ceramah. Nggak punya sertifikat, masuk penjara. Ini negeri paling bebas di dunia. Jadi saya nggak suka kalau ada orang mengatakan dia tertekan. Nggak ada tertekan, ini liar. Saya kadang-kadang perlu juga ada presiden seperti Pak Harto itu. Memang karena saya ini belum dikasih waktu untuk liar. Karena liar, nggak benar, fitnah semuanya. Berita yang beredar ini semuanya hoax. Orang dihancurkan dengan hoax. Ini fitnah semua. Ini saya takutnya. Jujur, dengan AI ini. Dulu kalau orang bilang apa, foto itu apa, nggak bisa direkayasa. Kalau seorang mbak foto, pasti lu salah. Tapi sekarang, foto video bisa direkayasa. Ini zaman fitnah. Nah tadi seperti juga pesta babi. Saya mau kasih tahu ya. Anda ribut Papua. Anda harus ribut tentu seperti yang Sumatera, Kalimantan. Jauh lebih besar yang digarap daripada yang ada di Papua. Jutaan hektar. Banyak itu. Menteri Pertanian sampai bicara. Kenapa Anda nggak bilang sana ada pesta babi? Ini kepentingan lagi. Karena di Papua itu masih suasananya gaduh. Ada konflik, komoditi internasional. Anda mau bermain di situ, sok Anda pahlawan. Anda bukan pahlawan. Anda ini nggak beda apa bagi saya, Pak. Ada satu rumah tangga lagi gaduh, Anda datang sok penyelamat. Padahal apa? Anda masukkan di situ supaya saling benci. Tapi alhamdulillah orang Papua sudah sadar. Film Pesta Babi ini apa? Yang ribut di sini aja. Dan saya yakinlah film Pesta Babi itu masih debatable loh. Kan ini Anda cuma melihat luarnya aja. Anda dipengaruhi kebencian dulu. Jadi film itu sesuai dengan komoditi hawa nafsu Anda. Harusnya apa? Sebelum Anda buat film apa? Debat dulu dengan orang yang lain yang lawan bicara. Itu baru adil Anda. Baru Anda buat film. Kalau emang dia kalah. Dan saya dukung. Ini masih debatable. Faktanya orang Papua nggak respon. Banyak pejabat tinggi juga nggak merespon. Berarti ini kan film apa? Pesanan. Boleh dong saya nuduh. Pesanan aja. Janganlah. Banyak yang mati untuk menjaga negeri ini. Untuk menjaga kedaulatan. Jangan kita cuma cari duit-duit receh. Kita jual negeri ini ke orang asing. Kita berlagak membela negeri ini, keadilan. Keadilan itu bagus. Tapi harus dilihat masyarakatnya. Makanya di agama itu apa? Allah menghukum seseorang sesuai dengan pengetahuan dan amalnya. Nggak bisa diukur dengan seorang ulama. Ini bangsa kita ini masih, baru umur 80 tahun. Kalau mau dibanding negara maju, ini bayi. Amerika 250 tahun, Inggris ratusan tahun. Kita baru 80 tahun. Dan lebih baik di masa 80 tahunnya Amerika dulu. Dan lebih baik di masa 80 tahunnya Inggris. Ini negeri sudah beradab masyarakatnya. Jadi jangan terlalu banyak nuntut lah. Kadang-kadang kita ini sebagai rakyat menuntut keadilan. Kita ini andil terhadap ketidakadilan itu. Kita ronrong terus. Makanya saya bilang tadi, negara itu seperti rumah sakit. Ini saya bicara sebagai pasien, sebagai rakyat, bukan bicara sebagai dokter. Kita sebagai pasien itu apa? Ya kita percayalah sama dokter. Kita dikasih obat nurut. Kita jangan gugat dulu. Karena dokter lebih tahu. Anda sakit pusing, sakit gigi. Oh, Anda mau operasi, gigi Anda sakit. Giginya disembuhin dulu. Anda jangan ngotot. Loh Pak, ini kok belum? Yang lebih tahu itu pemerintah. Dia punya ahlinya. Soalnya apa? Kalau orang sakit gigi, mau Anda punya penyakit jantung apapun, ini nggak disembuhin, dioperasi jantungnya, Anda mati. Nah, pemerintah itu pandangannya luas. Banyak musuh di luar mau ngacungkan negeri ini. Dia lebih luas pandangannya. Anda kan cuma enak aja kan. Anda bicara terus rakyat kecil nggak bisa makan. Anda jual itu rakyat kecil tiap hari. Padahal rakyat kecil ini santai-santai aja. Saya kemarin pergi ke swalayan menengah ke bawah. Penuh, mereka bahagia. Saya datang kumpul dengan supir-supir ojek, mereka hidup bahagia. Justru saya lihat yang nggak bahagia, Pak, orang yang kehausan terus. Rakyat dijual komoditinya. Saya belum ketemu lah orang membela rakyat susah. Ini cuma jadi alat aja. Di saat ekonomi dia itu nggak bertambah, dia jual rakyat. Lalu mana? Lihat. Saya lihat ojek semua hidup bahagia. Saya pernah hidup susah. Saya dari ada, tidak ada. Nol. Apa yang saya lakukan? Saya nggak mau ngerongrong pemerintah. Saya seorang suami, seorang ayah, saya harus berjuang. Apa? Saya ambil gokar. Saya bawa gokar, setahun nggak mampu. Saya bukan nasi goreng. Saya lagi.
Saya lebih terhormat mencari nafkah untuk biaya anak. Di negeri ini nggak perlu ngeluh lah. Banyak lapangan pekerjaan. Kalau Anda mau nggak gengsi. Kenapa saya bisa menyinggung tadi Gokar? Saya menyinggung ojek ini, ojol. Ini anugerah. Jadi setiap zaman tuh Tuhan ngasih jalan. Dulu mana berpikir ada pekerjaan seperti ojol tuh. Yang tidak melamar, nggak tunduk kepada orang lain. Kita bisa bertindak langsung. Dan kita bisa terbuka lihat. Dan kita bebas. Tidak dibatasi kerjanya. Kalau dulu kerja sama orang, lu gaji 2 juta, ya sampai mati 2 juta. Ini nggak tunduk sama orang, bebas, Anda bisa berkembang. Makanya dulu saya pernah profesi Gokar, pulang bawa hasil tiap hari. Jam 12 malam saya kasih ke istri. Yang penting apa? Saya suami. Saya lebih terhormat nyari nafkah daripada saya terus ngurang-ngurang terus minta negara mana buat saya. Kerjalah. Ini negeri banyak lapangan pekerjaan. Kalau nggak gengsi, ini semua ada. Apa? Penduduk 350 juta. Apa yang nggak laku sih kalau kita mau kerjain? Kita nggak usah bergantung negara luar. Kalau roda ekonomi di dalam negeri bergerak, kita selesai. Itu aja mungkin. Bagi saya bicara gini apa? Bukan saya mau pro pemerintah, saya cuma ingin menjaga NKRI tetap bersatu. Jangan bangsa ini cepat diadu domba. Memang negara lagi krisis gini apa? Mudah tangan asing masuk untuk adu domba. Lihat contohnya di isu babi itu semua. Kok datangnya kebersamaan? Ini seperti ada yang menstadrai. Di era ini mau dibuat satu gaduh ini. Tapi saya yakin Pak, bangsa Indonesia bersatu. Tidak ada yang bisa mengganggu negeri ini dari ancaman apapun. Dan tidak ada yang bisa ngadu domba. Karena bangsa ini pakai nurani. Assalamualaikum. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana tadi sebuah pandangan yang disampaikan oleh Habib Kribo. Ini adalah mengenai pesta babi. Jujur bahwa selama ini kita tentu menanti-nantikan bagaimana pandangan-pandangan yang luar biasa yang dibagikan oleh Habib Kribo ini. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir ini kita melihat bahwasanya Habib Kribo sudah tidak aktif ya untuk memberikan pandangan-pandangannya lewat video-video yang ada di channel YouTube-nya. Tetapi rupanya ketika saya melihat dan saya ikuti, justru Habib Kribo selama ini itu aktif di media sosial lainnya, yaitu di Facebook-nya. Dan jujur Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya melihat beberapa postingan yang dibagikan oleh Habib Kribo, saya pun mulai curiga ya kan ya, karena saya melihat postingan-postingan beliau ini seperti agak berbeda dengan postingan-postingan di video-video di YouTube Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya pikir jangan-jangan ada yang lain lagi nih dari seorang Habib Kribo ya kan ya, karena tentu kita melihat bagaimana seorang Denny Siregar ya, kita tentu ya sangat mengertilah bagaimana ketika beliau menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang keadilan di video-videonya di channel YouTube ya, ada di Cokro TV dan mungkin di channel lainnya. Tetapi tiba-tiba setelah itu beliau tidak lagi aktif di dunia YouTube, justru aktif di Facebook. Dan saya melihat agak ada yang berbeda memang dari seorang Denny Siregar ya kan ya. Cara pandangannya pun ya yang penting beda lah dari sebelum-sebelumnya. Nah, saya pikir pun begitu dengan seorang Habib Kribo. Ya, pernah juga saya memberikan sebuah komentar dari postingan beliau yang memang ya agak berbeda juga Bapak Ibu Saudara, karena saya pikir waduh ini orang udah beda nih cara pandangnya seperti begitu. Ya, dan akhirnya ketika beberapa minggu yang lalu ya, mungkin 1 bulan yang lalu, ya Habib Kribo pun akhirnya mencoba memosting sebuah video di akun atau di channel YouTube-nya, dan itulah yang saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, yaitu ketika beliau membahas soal pesta babi yang pun dipersoalkan dan viral beberapa waktu yang lalu. Memang bicara tentang babi pasti menjadi viral, menjadi ya bahan perbincangan yang cukup lama digoreng seperti begitu Bapak Ibu Saudari. Dan ya bicara tentang babi panggang karo ya, BPK atau babi guling, dan apapun itu juga mereka-mereka yang menjual daging B2 ini selalu saja menjadi sebuah persoalan dan memang dipermasalahkan oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam. Memang kita mengerti Bapak Ibu Saudara, kita cukup tahu bahwa bagi saudara kita yang Muslim, untuk memakan daging babi ini adalah sebuah larangan di ajaran agama mereka. Ya mungkin seperti begitu ya.
Tetapi kita kan nggak pernah memaksakan mereka untuk memakan daging babi itu. Kalau beberapa waktu yang lalu, ini pun viral di kota Medan, ketika ada beberapa penjual daging babi, ya kan, di pinggir jalan, ini pun disuarakan, diserukan oleh mereka yang mengaku berasal dari organisasi Islam bahwa ini warung harus ditutup karena ini mengganggu, katanya Bapak Ibu Saudari. Padahal bukan hanya penjual daging babi juga yang ada di pinggir jalan. Rupanya masih ada penjual daging-daging yang lain atau bahkan penjual yang lain istilahnya yang juga mereka ada jualan di pinggir jalan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa cuman yang menjual daging babi ini yang dipersoalkan? Kenapa penjual lainnya juga tidak dipersoalkan? Nah, jadi bagi saya ini sudah memang klasik ya, persoalan-persoalan yang seperti ini. Tetapi jujur ketika saya melihat bagaimana pandangan dari Habib Kribo, bahwasanya beliau masih tetap mempunyai toleransi yang tinggi dan nasionalisme yang cukup kokoh dan kuat, tak tergoyahkan Bapak Ibu Saudari. Intinya bahwa kita nggak boleh diombang-ambingkan, kita nggak boleh diadu domba oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan kita bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika dan berdasar atas Pancasila. Jadi ini yang harus kita pertahankan Bapak Ibu Saudari ya, bahwasanya kalaupun ada orang-orang yang ingin membuat kita saling bermusuhan, mari kita cuek saja ya. Intinya bahwa NKRI harga mati. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Kebenaran tanpa takut dan kasih tanpa kompromi.